Jadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah itu tentu harus pertama sekali ekonominya baik. Bagaimana agar ekonomi kita baik? Tentu saja ekonomi yang baik itu harus diusahakan oleh pemilik rumah tangga. Siapa pemilik rumah tangga? Ayah sebagai kepala keluarga, atau papa, atau abi, dan mama, atau umi, atau emak sebagai ibu rumah tangga. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Deba Channel. Selamat datang penonton guys di TikTok saya, Busta Minarda. Selamat datang, selamat pagi minggu, semangat pagi minggu. Saya di sini memanggil guys dengan Sobat DB, dan acara secara langsung kita ini akan saya sharekan kembali di konten channel YouTube saya, DB Channel. Channel YouTube yang berbicara tentang dunia bisnis, tentang bagaimana bisa jadi orang sukses, bagaimana bisa merencanakan kehidupan ke depan. Dan pada kesempatan hari Minggu kali ini, kita akan diskusi tentang bagaimana bisa kerukunan rumah tangga menjadikan kita orang sukses kaya raya. Selamat datang BG123 No. Selamat datang, semangat pagi. Misbahudin 1706. Selamat datang, selamat pagi. Semoga sukses. As sudah bergabung As ya. Terima kasih Pak As. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Semoga pertemuan kita di hari Minggu ini benar-benar pertemuan yang ada manfaatnya bagi kita. Bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita tertawa, dan juga bisa membuat kita menambah informasi dan bisa membuat kita menambah silaturahmi. Ya, selamat bergabung ya. Semangat pagi, semoga jadi orang sukses. Semoga menjadi orang sukses. Di sebuah rumah tangga, yang diinginkan oleh rumah tangga itu tentu adalah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang sukses. Dan untuk bisa rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangganya tentu harus rukun dan damai. Semangat pagi, selamat datang Bapak AA Mas Abdul Hakim Sir. Semangat pagi, selamat datang, selamat pagi. Semoga hari Minggu ini lebih baik daripada hari sebelum ini. Dan hari Senin besok, semoga lebih baik bagi kita dibandingkan hari sekarang ini. Jadi saya lanjutkan, rumah tangga itu yang diharapkan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi bagaimana rumah tangga itu supaya bisa sakinah, mawaddah, warahmah? Tentu rumah tangga itu yang pertama ekonominya baik. Tentu itu yang pertama sekali. Semangat pagi, selamat datang Pak Indra, Mas Indra, AA Indra. Semoga Pak Indra, Mas Indra, AA Indra bahagia hari ini dibandingkan hari kemarin. Jadi rumah tangga
yang mawaddah, sakinah, warahmah itu tentu harus pertama sekali ekonomi yang baik. Bagaimana agar ekonomi kita baik? Tentu saja ekonomi yang baik itu harus diusahakan oleh pemilik rumah tangga. Siapa pemilik rumah tangga? Ayah sebagai kepala keluarga, atau papa, atau abi, dan mama, atau umi, atau emak sebagai ibu rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu ada dua yang sangat penting artinya. Yang pertama, pemimpin keluarga. Namanya ayah atau abi. Dan yang kedua adalah bendahara rumah tangga atau ibu rumah tangga. Namanya umi atau mama. Ini sangat penting peranannya. Sangat penting sekali. Selamat datang Mas Aidil, Pak Aidil, semoga sukses. Jadi dalam rumah tangga itu yang perlu memegang peranan penting adalah ayah dan bunda. Ayah dan ibu, kepala keluarga, dan bendahara merangkap sekretaris keluarga. Ini yang paling penting. Kalau yang dua ini sudah seiring sejalan, akan didapatkan apa yang dinamakan rezeki yang berlimpah. Kalau sudah rukun, seiring sejalan, satu tujuan untuk membahagiakan keluarga, untuk menjadikan anak-anak nanti sukses, maka yakin kita, rumah tangga itu akan bahagia. Selamat datang Bang Ewo Bolar. Selamat datang Teja Suhendra. Selamat datang TP Sembiring. Selamat datang Queenie 2109. Semangat pagi, selamat pagi. Saya doakan agar kita semuanya yang bersilaturahmi dalam kesempatan ini menjadi orang yang sukses, yang sudah berumah tangga, agar menjadi rumah tangganya rumah tangga yang bahagia, yang kaya raya, rumah tangga yang berlimpah rezekinya. Ya Pauza, Tony Depatra, semoga sukses. Juga Bang Ewo tadi ya, Bang Ewo Andy Delovean. Semangat pagi, selamat pagi. Jadi ini penting sekali untuk sebuah rumah tangga. Muhammad Akbar, selamat pagi, semangat pagi. Jadi, yang pertama dulu, kedua orang yang menjadi tenaga inti dalam rumah tangga tadi, kepala keluarga, ibu rumah tangga merangkap sekretaris dan bendahara harus akur, harus seiring sejalan, harus sama tujuan. Apa yang maksud dengan akur seiring sejalan sama tujuan ini? Apakah tidak boleh ada berbeda pendapat? Boleh, sangat boleh. Di dalam rumah tangga harus ada demokrasi. Tetapi yang perlu dipegang teguh, tujuan dari berdiskusi, tujuan dari berdebat, tujuan dari berbeda pendapat adalah untuk menyatukan pendapat guna mencapai satu tujuan. Jadi dalam rumah tangga antara ibu, anak, ayah, itu harus satu tujuan. Apa tujuannya? Rumah tangga bahagia, keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu apa resepnya? Yang pertama sekali rumah tangga itu harus sejahtera. Tiang itu. Bagaimana sebuah rumah tangga akan bisa anaknya sekolah tinggi kalau tidak sejahtera? Kalau uang tidak ada. Tidak bisa. Bagaimana rumah tangga bisa akur kalau uang tidak ada? Kalau rumah tangganya morak-marik, susah. Selamat datang Dani. Selamat datang Indri. Selamat datang Caniago. Wah, kampung Lembu di Padang, Caniago, Sumatera Barat. Belarak Kesa Sucipto. Selamat datang Mimi. Selamat datang. Itu tiangnya. Bagaimana untuk bisa mencapai rumah tangga sejahtera itu? Agar sebuah rumah tangga bisa sejahtera, katakanlah
secara istrinya bisa rumah tangga itu kaya raya. Bagaimana? Yang pertama resepnya keluarganya harus satu tujuan. Harus satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan itu boleh berdebat. Boleh berbeda pendapat. Yang satu mengusulkan ini, yang satu mengusulkan ini, berdebat. Akhirnya diambil keputusan. Yang mengambil keputusan terakhir harus kepala keluarga. Makanya kepala keluarga harus seorang pemimpin. Jangan sampai seorang suami tidak bisa jadi pemimpin. Kalau tidak bisa seorang suami jadi pemimpin, maka yang jadi pemimpin nanti adalah ibu rumah tangga. Adalah istri. Itu tidak dibiasakan dalam sebuah rumah tangga. Ibu yang memimpin. Yang memimpin adalah harus bapak. Harus kepala keluarga. Namanya kepala keluarga. Itu yang mengambil, yang menyetujui seluruh keputusan. Dia harus sendiri? Tidak. Harus dengan cara musyawarah mufakat. Dengan cara persetujuan bersama ibu dan anggota keluarga. Mungkin anggota keluarga ini anak, bisa juga. Mungkin kita bawa anak kakak tempat kita bisa. Mungkin pembantu kita, bisa dia ngusul. Bisa. Jangan mentang-mentang pembantu tak bisa dia ngusul, tak boleh. Semangat pagi, selamat datang Danu Purba. Rafdi 997. Bu Harizal. Bu Harizal ini ada kemenakan saya namanya Bu Harizal. Apakah ini atau gimana? Ini Bu Harizal dari mana asalnya Bu Harizal ni? Bu Harizal, tolong, dari mana asalnya Bu Harizal? Dari Sumatera kah? Atau dari Kalimantan atau dari mana? BA120NY sudah bergabung. Arganza sudah bergabung. Semangat pagi, selamat pagi Arganza. BA120NY. Semangat pagi, selamat pagi. Jadi boleh untuk mengambil keputusan, boleh kita berbeda pendapat, tapi dengan satu tujuan, untuk kebaikan keluarga. Itu yang pertama. Harus satu tujuan dalam sebuah keluarga. Oi, Sungai Ponuh. Bu Harizal, Sungai Ponuh. Waduh. Terima kasih Bu Harizal. Mau sukma. Datanglah ke Jakarta. Bawa orang rumah. Bawa anak. BA120NY. Assalamualaikum. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga di sini kita semua juga sehat. Bapaknya Jal. Sehat je Jal. Di mana je kini di Pulau Punjung atau di Sungai Penuh? Jadi itu. Yang pertama, satu tujuan lebih dulu. Berikutnya harus antara ibu dan ayah ada pembagian tugas yang jelas. Tetapi bukan pemisahan. Wah, terima kasih. Di Sungai Penuh. Semoga sukses. Jadi, antara ibu dan ayah ini harus ada pembagian tugas, tapi bukan pemisahan tugas. Pembagian tanggung jawab bukan pemisahan tanggung jawab. Berbeda pembagian dengan pemisahan. Harus ada. Ini tanggung jawabnya memimpin kepala keluarga ini. Tanggung jawab untuk mengurusi soal dalam. Yang soal memimpin, mungkin soal keluar, bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi, bagaimana membuat jaringan di luar dengan orang luar, mungkin suami. Tetapi urusan ke dalam, bagaimana bisa anak pagi-pagi dah bangun, dia pergi sekolah, pakaiannya gimana, makannya gimana, mengatur belanjanya gimana, itu ibu. Jadi ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Kalau tidak nanti bisa ribut. Kata si ayah, ini kemarin kamu kan harusnya sudah buat jaringan kerja, bisnis kita harus bisa dengan si A itu, tapi kok tidak jalan juga. Kata si ibu, itu kan tugas kamu, saya kan ibu rumah tangga.
Kadang-kadang si ibu, ini anak belum mandi pagi ini. Ini anak ini belum pakai celana nih untuk sekolah. Ini kan tanggung jawab ayah. Jangan lempar-lempar begitu. Ambil tanggung jawab masing-masing dan jalankan sebaik-baiknya. Dana, Assalamualaikum, semoga kaya selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin semuanya, kita semoga kaya raya, kaya hati, kaya uang, kaya ilmu, kaya ibadah, kaya kesehatan, kaya harkat dan martabat. Jadi, itu yang kedua. Harus jelas ada pembagian tugas tetapi dan kewajiban, tapi bukan pemisahan tugas dan kewajiban. Hanya pembagian. Selanjutnya yang harus dipegang teguh, harus ada kejujuran antara suami istri. Jangan ada sebesar lambut di belah 7 pun yang disembunyikan antara si ayah dengan si bunda. Jangan sampai ada. Kalau sudah ada yang saling disembunyikan, sudah bahaya itu. Ini dompet saya ini jangan diganggu. Jangan. Ini HP saya ini jangan dibuka-buka kuncinya, kamu nggak boleh tahu kunci HP saya ini. Kamu tidak boleh tahu rahasianya, kata sandinya. Tidak bisa itu. Itu teman, itu namanya sudah ada yang disembunyikan. Tidak boleh begitu. Suami istri itu ibaratkan tubuh. Itu tubuhnya yang dua itu. Nyawanya sudah satu. Apalagi yang bisa dirahasiakan? Dompet saya jangan dibuka-buka. Kalau ingin kamu uang, minta aja ke saya. Emangnya kita ke kasir. Kok suami istri disuruh minta uang ke kita belanja tiap hari? Saya ini pengalaman, Sobat DB. Saya ini pengalaman saya, mungkin saya bodoh. Tapi ya, serahlah. Ketika dulu saya menjadi pegawai negeri, ketika jadi pejabat kecil-kecilan, pejabat eselon 2 saya, itu dulu kan gaji bukan masuk ke ATM seperti sekarang. Gaji dengan amplop. Tanggal 1 itu bendara bagikan amplop, kita teken. Saya bilang sama bendara saya, tolong amplop saya dikasih ke saya beberapa menit, saya mau pulang. Kalau tidak, antarkan ke mobil. Jangan sampai diberikan amplop gaji saya ke saya pagi hari atau tengah hari, jangan. Ketika saya mau pulang, baru langsung berikan. Maksudnya saya apa? Kalau saya nanti menerima amplop ini pagi atau siang, saya punya banyak teman, nanti teman datang, amplop ini saya buka, saya kasih uangnya. Saya inginnya istri saya yang buka amplop gaji saya, enggak saya. Istri saya. Dan setelah pindah ke pindah ke ATM, ATM gaji saya tidak pernah saya pegang. Ada juga teman-teman yang nasihati saya, Pak Bos, kita ini Pak Bos, kan punya 2 laci di meja kerja kita ini, kan ada 2 laci. Yang kanan ini laci untuk istri. Yang kiri ini laci pribadi kita ini. Tidak boleh istri tahu. Waduh, saya nggak bisa begitu. Saya dua-duanya laci istri. Kejujuran dalam rumah tangga sangat penting. Semangat datang, selamat datang PT Tandilino. Pak Win atau AA Win Bismardinata. Hendra, Pak Hendra, Mas Indra, AA Hindra, Andi Saputra, selamat datang, semangat pagi, selamat pagi. Jadi kejujuran di dalam rumah tangga sangat penting. Jangan ada yang disembunyikan. Di sana masuknya setan. Kalau dompet sendiri tidak boleh dibuka. Jangan-jangan ada di sana ATM yang gunanya hanya untuk selingkuhan. Kalau si ibu atau si bunda tidak boleh kata sandi HP-nya diketahui oleh suaminya. Jangan-jangan di sana ada nomor HP selingkuhan. Demikian juga kalau HP si suami kata sandinya sudah tidak boleh dilihat oleh si istri. Jangan-jangan di sana ada nomor HP selingkuhan. Jangan
Jangan, itu merusak rumah tangga. Dan kalau rumah tangga sudah rusak, kalau antara istri dan suami sudah saling curiga, rezeki akan tertutup percaya. Apapun profesi, apakah menjadi seorang pengusaha, pedagang, apakah menjadi seorang pegawai. Kalau menjadi pedagang, pebisnis, rezeki akan susah masuknya. Kalau sudah saling curiga dalam keluarga, dalam rumah tangga, mungkin omset menurun. Mungkin jaringan-jaringan bisnis bisa putus. Kalau pegawai, mungkin pangkat tidak naik. Mungkin jabatan tidak naik. Terhambat semua. Kalau bertani, mungkin hama yang datang terus ke tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Makanya, jujur dalam rumah tangga adalah pembuka pintu rezeki bagi kita. Selamat datang Irwan Manuru 28. Selamat datang Pak Raden Samba. Selamat datang Olivia, Ibu atau Bapa Olivia, Mas Olivia atau Tete Olivia. Sri Kandi Maluru. Semangat pagi Ibu Sri Kandi. Semangat pagi, selamat pagi. Jaja Subagja 78. Selamat datang, semangat pagi, selamat pagi. Mari kita bergabung di sini. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita ini. Mari kita hari Minggu ini bersenang-senang dalam arti yang positif. Jadi, sudah berapa tadi? 3. Yang pertama, tadi yang kedua, yang ketiga, atau yang barusan kita perbincangkan, kita harus jujur dalam rumah tangga. Jujur. Yang berikutnya, agar rumah tangga bisa sejahtera, bisa bahagia, bisa samawa, rumah tangga itu harus dihiasi oleh iman. Kalau yang beragama Islam, tentu imannya kepada Islam. Kalau Kristen, kalau Hindu, Buddha, dan lain-lain, kepada agamanya masing-masing. Harus dihiasi rumah tangganya dengan iman. Selamat datang Dodi, Evan. Selamat datang, selamat pagi, semangat pagi. Cipa, semangat pagi, selamat pagi. Username, selamat bergabung Jusliwati. Selamat pagi, semangat pagi. Jadi itu. Di kita harus seperti yang saya sampaikan tadi. Berikutnya, dalam sebuah rumah tangga itu jangan sampai ada 2 nakoda, 3 nakoda. Nakodanya harus 1. Nah, baru jajarannya struktur ke bawah. Mistiah, Marfuah, Silosif. Selamat pagi, semangat pagi. Jus Niwati. Semangat pagi, selamat pagi. Siska Kolkolah. Semangat pagi, selamat pagi. Jadi nakodanya harus 1. Jangan ada 3 matahari, 2 matahari, 4 matahari dalam sebuah rumah tangga. Mengapa bisa begitu? Bisa saja. Bisa di dalam rumah tangga itu 2 nakodanya. Kepala keluarganya bisa 2. Ibunya, bapaknya kepala keluarga. Ibunya juga, saya tidak mau saya jadi wakil. Saya tidak mau jadi bendahara. Saya tidak mau jadi sekretaris. Saya harus menjadi kepala keluarga juga. Saya tidak mau diatur suami. Tidak bisa begitu. Harus ada 1 yang paling tinggi yang menjadi pimpinan keluarga. Kalau tidak kacau nanti kalau semuanya di kepala keluarga. Semangat pagi, selamat pagi Zafrisal Sukabu. Zarki Zarnes. Selamat pagi, semangat pagi. Jadi 1. Apakah bisa 3 kepala keluarga atau nakoda? Bisa. Siapa? Bisa jadi ibu mertua atau bapak mertua. Bisa jadi kepala keluarga juga. Dia tidak bisa jadi kepala keluarga. Siapa lagi? Adik ipar, kakak ipar bisa jadi kepala keluarga. Tidak bisa. Harus 1 kepala keluarga, yaitu suami. Selamat pagi Pak Zul, Mas Zul, Darmian
Hamdata, selamat pagi. Darusmi, selamat pagi. Semangat pagi. A, selamat pagi. Pelat Jawa, selamat pagi. Semangat pagi. Semoga kita sukses semuanya. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua sukses, kaya raya, rukun dan damai keluarga. DDM, selamat pagi. Yusmaniar, semangat pagi. Fatmawati, semangat pagi. Selamat pagi. Inisial A, selamat pagi. Semangat pagi. User, selamat pagi. Semangat pagi. Romi Lainyo, selamat pagi. Jadi ini bisa ditonton nanti di channel YouTube DB Channel. DB itu DEBE. DB Channel. Bisa ini ditonton nanti di DB Channel. Jangan lupa berikan subscribe, jangan lupa berikan komentar, jangan lupa share kepada teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih sebelumnya lebih dulu. Selanjutnya, jadi harus satu kepala keluarga. Harus satu. Tidak boleh si ibu mertua, bapak mertua jadi kepala keluarga juga. Tidak boleh si ibu, si umi jadi keluarga, tidak boleh. Tidak boleh anak keluarga, mungkin anak tertua, tidak boleh. Tidak boleh kakak ipar, adik ipar kepala keluarga. Yang kepala keluarga tetap satu, namanya si ayah. Ayah apakah boleh diktator? Tidak boleh diktator ayah. Ini salam dari Solo Selatan Batanghari, Pak Bustami. Salam kembali, semoga sukses. Terbayang kampung misalnya di Solo Selatan Batanghari. Inilah kampung kelahiran saya. Dari sinilah saya baru berangkat ke Jakarta. Seperti sekarang. Jadi itu satu kepala keluarga. Kepala keluarga tidak boleh diktator. Kepala keluarga memimpin harus dengan demokrasi. Apa-apa yang akan dibuat diperbincangkan dengan istri. Biar berdebat tak apa-apa, tapi diperbincangkan dengan istri. Sebab kita harus ingat, di balik seorang suami yang sukses, ada di belakangnya istri yang hebat, istri yang cerdas, istri yang pintar, istri yang beriman, istri yang inspiratif, istri yang arif bijaksana. Sehingga kalau suaminya terdorong emosi, dia suruh ke belakang, jangan. Kalau suaminya terdorong sombong, disuruhkannya jangan sombong. Kalau suaminya terdorong untuk berbuat sesuatu, jangan. Itu kerja suami istri. Jadi besar, namanya saya ibu. Ibu kota, mana ada bapak kota, ibu kota. Perannya sangat penting di dalam keluarga. Buruk baiknya sebuah keluarga sangat tergantung kepada seorang ibu. Anak bisa jelek, bisa bagus, bisa sukses, bisa gagal karena seorang ibu. Anak akan lebih banyak berbaur dengan ibu dibandingkan dengan ayah. Makanya ada juga orang yang pilih-pilih, katanya kalau boleh memilih siapa yang mati duluan, lebih baik ayah mati duluan katanya. Kalau ibu yang mati duluan, anaknya susah. Apalagi si ayah ini mudah sekali dia mengganti untuk istrinya. Kadang-kadang belum sampai setahun istrinya meninggal, anaknya sedang marah kasihnya, dia punya istri lagi. Tapi kalau si ibu jarang begitu. Banyak sekali si ibu begitu meninggal suaminya, demi anaknya dia tidak mau menikah lagi. Ini keistimewaan si ibu. Laki-laki ini, aduh, tidak tahan. Ingin beristri cepat-cepat. Jadi makanya ibu sangat besar perannya. Selamat pagi, semangat pagi, Ibu Yumna Roajidah. Selamat pagi, Bapak atau Ibu MC Balap Sutisno Binjai. Semangat pagi, selamat pagi Haji Ahmad Fari. Selamat pagi Pak Haji. Semoga sukses selalu. Mohon doakan kami agar kami menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Jani 25. Semangat pagi, selamat pagi. Sawir. Selamat pagi, semangat pagi. Pak Sawir, Sawir, Mas Sawir, Warsito Kamsi, Atmawati, Elfi Harni, Lismarnis, Inisial R, Arminizar.
Semoga sukses, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin bagi kita semua, dan hari esok lebih baik dari hari ini untuk kita semua. Tori, Pak Tori, Ibu Tori, Mas Tori, AA Tori, Tete Tori, selamat pagi, semangat pagi. Wah, sudah jam 12, udah 10 pagi apa lagi nih? Selamat siang. Selamat siang. Erdawati, Ibu Erdawati, Tete Erdawati, semangat pagi, selamat pagi, semoga sukses kita semuanya, semoga kita yang berumah tangga, yang sudah berkeluarga, rumah tangga kita rukun, damai, penuh kesejukan, dan kita bisa menjadikan rumah tangga kita menjadi istana kita, sehingga kita lebih senang di rumah dibandingkan keluyuran di jalanan. Jadi, itu tadi saya sampaikan di dalam keluarga, agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin sobat DB, mungkin guys mengatakan, Pak Bus ini kok katanya arahnya ke uang saja, ke materi saja untuk membahagiakan rumah tangga. Bukan uang saja yang membahagiakan rumah tangga. Bukan uang saja, bukan. Tetapi uang bukan segala-galanya. Namun segala-galanya membutuhkan uang. Segala-galanya membutuhkan uang. Tidak bisa kita nafikan. Kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, kita perlu uang. Di samping yang lain-lain. Uang ini bagi kita untuk mematri kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Semangat pagi Marsupadi Tamien.dt. Semangat pagi, selamat pagi Panghulu Sikumbang. Semangat pagi, selamat pagi Ju. Selamat pagi, semangat pagi. Jadi itu, uang tidak bisa dinafikan. Dalam sebuah keluarga, kalau uang tidak ada, waduh, jangan bilang, oh rumah tangga saya walaupun tidak ada uang, saya bahagia juga. Tidak bisa, Sobat DB. Tidak bisa, guys. Tidak bisa. Yakinlah. Makanya pada pembicaraan kita kali ini, saya ingin sampaikan bahwa kita perlu mensejahterakan keluarga kita. Semangat pagi, Rusnong Sepurato nih. Semangat pagi Sakon Afridoka. Semangat pagi, selamat pagi Komsatun. Semangat pagi, selamat pagi Nabila. Selamat pagi, semangat pagi Nabila. Jadi jangan bilang tak perlu uang dalam sebuah rumah tangga. Perlu untuk menyekolahkan anak, perlu uang. Untuk membuat dapur berasap, perlu uang. Leo, selamat pagi Pak Leo. Haja Sira, Bu Haja Sira, selamat pagi. Semangat pagi. Semoga kita bahagia di dunia dan akhirat. Nurdaini, selamat pagi. Semangat pagi. Haja Nasya, selamat pagi. Semangat pagi. Safia Alif Hafizarka, semangat pagi. Selamat pagi Rahma, semangat pagi. Selamat pagi Andoka, selamat Andoka, selamat pagi Rahma, selamat pagi Likandut, selamat pagi. Semangat pagi Fa, selamat pagi. Selamat pagi Rosmani Rahimin, semangat pagi. Selamat pagi. Jadi uang megang peran penting. Mau sekolahkan anak ke tempat yang bagus, perlu uang. Mau sekolahkan anak ke luar negeri, perlu uang. Yohanes Sugiarto, selamat pagi. Darusmi, selamat pagi. Selamat siang. Mesman N, semangat Pak siang. Selamat siang. Triple H, selamat siang. Palimu Agam, waduh. Palimu Agam, selamat pagi. Selamat siang. Semangat siang. Eni, Dennis, semangat pagi, selamat pagi. Urang Piliang, semangat pagi, selamat pagi. Ilham, semangat pagi, selamat pagi. Jadi, itu beberapa hal menurut saya yang bisa membuat keluarga kita sama, wah, itu
Setidaknya itu. Jadi sebuah keluarga, kalau ingin keluarga itu bahagia, memang untuk mematri kerukunan, untuk mematri berbagai persoalan, kesehatan, dan sebagainya, butuh kesejahteraan dalam keluarga. Yukifa Tengku Aceh, Bang Zai, Mesman N, semangat siang, selamat siang. Itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu menyebutnya bahwa keluarga perlu sejahtera. Perlu sejahtera. Perlu. Tidak bisa tidak. Untuk bisa keluarga sejahtera, harus kita jalankan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Bisa sobat DB tambah sebanyak-banyaknya, bisa tambah sebanyak-banyaknya. Bisa. Tapi setidaknya itu yang saya sampaikan. Pak Adi, semangat siang. Lili, semangat siang. Selamat siang. Siti Zubaidah, semangat siang. Selamat siang Siti Zubaidah. Bagas Martin, Sunarti Narti, selamat siang. Selamat siang. BG123 No, semangat siang. Selamat siang. Afridoka Abil, selamat siang. Selamat siang. Saga Astara, selamat siang. Semoga kita selalu rukun dan damai dalam keluarga. Semoga kita satu tujuan kita untuk kebahagiaan keluarga kita. Semoga kita bisa menjadikan satu nakhoda dalam rumah tangga kita. Dan nakhoda tidak boleh diktator. Dan selanjutnya kita harus, ini yang keselanjutnya nih, dalam keluarga, kepala keluarga yang paling penting di samping bendaharanya si ibu dan anak, harus mau kerja keras, harus mengedepankan prestasi dibandingkan prestise. Jangan berlagak-lagak kaya kalau kita memang belum kaya. Kalau sudah kaya pun tidak boleh berlagak kaya. Tidak boleh. Tidak boleh kita berlagak kaya. Bunda Hartini, Kuzaira, Harmaini, Halimah, Mawamis, Mawarni. Selamat pagi, selamat siang, semangat siang. Heti S, semangat siang. Hello, Tambaro. Tambaro kayak nama orang Padang. Tambaro. Semangat pagi, semangat siang, selamat siang. Kok saya bilangnya pagi terus? Sudah siang, dibilang juga pagi. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan terutama kepada yang mungkin baru bekerja dan yang akan segera memasuki sebuah rumah tangga. Tolong di dalam sebuah rumah tangga itu jangan enteng. Berumah tangga, berkeluarga, menikah, itu kalau kata orang tua saya dulu, itu orang yang belum mencoba menganggapnya itu berbuai, berindah-indah. Tetapi kalau tidak hati-hati itu sama dengan bergantung leher. Tidak mudah. Betapa banyaknya rumah tangga yang pestanya bukan main besarnya. Semua orang diundang datang, orang kagum. 3 bulan kemudian, 1 bulan kemudian, wah, sudah terdengar dia sekarang sedang sibuk ke pengadilan agama. Apa? Mengurus perceraian. Itu bahaya sekali kalau begitu. Apakah ada terjadi? Ada terjadi. Makanya tidak mudah membangun, mendirikan sebuah rumah tangga. Tidak mudah. Tambaro sakampung awak mah udah. Waduh, Tambaro, awak sekampung. Di mana kampung di Sumatera Barat? Rajo Buki Anggun ke? Udang SBA. Waduh, tambah dekek lagi. SBA di mana? Di SBA. Di mana di SBA? Tambaro. Jadi itu banyak yang kejadian demikian.
banyak. Makanya membentuk rumah tangga, membangun rumah tangga, mempertahankan rumah tangga, melanjutkan kehidupan rumah tangga tidak mudah, sulit. 0 sampai 3 tahun masa-masa yang paling rawan dalam sebuah rumah tangga. Masa-masa yang paling rawan dalam sebuah rumah tangga. Perlu ini kita pahami. Coba lihat. Orang kalau tidak hati-hati 0 sampai 3 tahun sering kawin cerai. Belum sampai 3 tahun cerai. Nanti kawin lagi. Nagari Sitapus, waduh. Iko kampung ambo. Tempek lai ambo. Selamat siang kepada Tembaro di negari Sitapus. Di kampung ambo. Tambek ambo ke pasar tiap hari Selasa. Membawa ikan api. Bajalo malam. Bertemu ketik. Malam menjalo. Waktu itu pasal tapi lah baru ada pesabai. Bajalo malam ikan di api, dipanggang, dibakar. Siang hari, malamnya oleh ibu saya. Besok pagi, saya sama ayah membawanya jalan kaki, menemu jalan setapak, menelusuri hutan belantara ke Pasar Abai. Sekitar 3 kilo, 4 kilo dari Pasar Sitapus. Sekarang sudah ada Pasar Sitapus. Oi, Dayat. Nagari Batu Lawung, Dayat. Aneh. Selamat pagi, Dayat. Oh, anak itu, Din nak. Nama bini Telantam. Ya Telantam nama bini nak. Dana. Oh, kau Dan Mendana. Iku ambo mamat. Tu aja. Dan selamat pagi. Ba'a kabar kini udah sehat saja sekeluarga. Kecema alhamdulillah sehat. Semoga risiko Tembaro keluarga sehat loh. Jadi 0 sampai 3 tahun masa-masa yang rawan dalam keluarga. Itu bisa kawin cerai. Banyak orang yang belum lagi, belum sampai 3 tahun cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Makanya bagi Anda, bagi Sobat DB, bagi adik-adik saya, bagi anak-anak saya yang menikah belum sampai 3 tahun, camkan ini, pertahankan rumah tangga. Sampai 3 tahun, sesulit apapun, serumit apapun, sesusah apapun, jangan sampai cerai, jangan sampai pisah. Dalam 0 sampai 3 tahun, jangan. Sebab kalau sempat pisah, cerai, antara 0 perkawinan sampai 3 tahun, bakal cerai, kawin cerai terus nanti. Saya pernah menulis buku dan beredar di pasaran, ada di Gramedia dulu bukunya saya buat, judulnya Talak Dibenci Rasul. Ada mungkin di sini di buku saya, di mana itu? Ada namanya buku Talak Dibenci Rasul. Coba saya lihat dulu. Tanya ada di sini. Ini dia. Ini saya menulis buku ini, judulnya Talak Dibenci Rasul. Ini bukunya. Saya penulisnya, saya Bustami Narda. Coba lihat. Ini. Ini saya nih, Bustami Narda. Saya nulis buku ini. Koper buku ini, saya buka aja lah. Ini masih dalam plastik. Ini. Koper buku ini seorang gadis. Gadis ini adalah anak dari pasangan yang cerai. Ibunya nih, tolong Pak Bos, buatkan anak saya ini jadi kopernya. Anaknya ini sukses. Taman perguruan tinggi, sarjana, sukses anaknya. Ayahnya pergi tugas pegawai negeri ini, pergi tugas ke kota lain, langsung menikah di sana. Dengan demikian, pertahankan keluarga. Jangan mau kawin cerai, jangan mau kawin cerai. Yang namanya manusia, si suami, yang namanya manusia, si istri, pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya.
Jangan sampai kelemahannya dan kekurangannya yang membuat kita pisah, cerai, jangan. Nanti kamu kalau cerai karena kelemahan, karena kekurangan suamimu atau istrimu, besok di sana kamu temukan lagi si istri atau suami yang ada kekurangan kelemahannya, kamu cerai lagi. Manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Anda kalau mencari istri yang sempurna tidak akan ditemukan. Kadang dia cantik, perangainya tidak baik. Kadang dia jelek, perangainya baik. Ada aja kelemahannya. Makanya, jangan cari istri yang sempurna. Jangan cari suami yang sempurna. Kesempurnaannya, kamu saja berdua saling melengkapi. Jangan cari. Tidak akan ditemukan. Kalau itu yang kamu cari, kamu nanti akan sering kau cerai. Benci rasa cinta, ada apa? Wah, ada. Benci dan cinta itu makanan dari keluarga. Itu resepnya keluarga. Dan yang perlu diingat, sehari cerai, kekasih datang, sayang datang. Sehari nikah, kebaji tiba. Kebaji itu benci tiba. Ini yang perlu dipahami. Ini yang perlu dipahami. Mudah-mudahan Dayat tidak setelah terlewati 3 tahun menikah. Kalau sudah 3 tahun menikah, dari 3 tahun ke 5 tahun rawan lagi itu. Rawan. Jadi di buku saya ini, saya buat ini bagaimana caranya untuk mempertahankan keluarga. Bagaimana caranya? Jadi dilengkapi dengan kisah keluarga beberapa tokoh. Di sini ada tokoh pemimpin. Ada yang presiden di sini. Dia seorang presiden, dia mampu memimpin negara, tapi gagal memimpin keluarganya. Sehingga dia banyak istri. Kawin cerai. Ada juga di sini artis. Dia menjadi artis terkenal, tapi keluarganya cerai. Tidak bertahan. Ada malah juga dia ulama, tapi cerai juga. Jadi jangan ada, ini kan ulama, tak mungkin dia kawin cerai. Ini kan tokoh, tak mungkin dia kawin cerai. Ini kan orang populer, orang terkenal, artis, tak mungkin kawin cerai. Tidak bisa, semua orang bisa dihinggapi oleh ini. Makanya, kembalikan ke diri kita, pertahankan rumah tangga terus. Saya beri tema sekarang ini, menjadikan keluarga sejahtera. Ini terkait dengan DB Channel itu khusus membahas tentang dunia bisnis. Dunia tentang kesejahteraan. Di bagaimana cara berbisnis, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana agar bisa jadi orang sukses dalam berbisnis, bagaimana agar menjadi sukses dalam berbagai profesi. Sekarang temanya kaitannya dengan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu agar bisa sejahtera. Untuk rumah tangga itu sejahtera bukan hanya terletak pada uang semata. Bukan pula terletak kepada cinta semata. Bukan pula terletaknya pada gagah semata, cantik semata, tidak. Tapi semuanya berkorelasi. Dan kebetulan kita bicara tentang dunia bisnis, tentang dunia keuangan, tentang dunia kesejahteraan, makanya pemateri rumah tangga itu harus ada uang. Memang uang bukan segala-galanya di dalam rumah tangga, tetapi segala-galanya dalam rumah tangga itu butuh uang. Butuh uang. Menyekolahkan anak butuh uang. Untuk membelikan baju istri butuh uang. Untuk pergi kondangan, bawa kado, saya barusan pulang, butuh uang. Untuk makan butuh uang. Untuk bangun rumah butuh uang. Untuk beli motor butuh uang. Untuk beli mobil butuh uang. Untuk pergi umrah butuh uang. Untuk naik haji butuh uang. Untuk bangun masjid butuh uang. Untuk bersedekah butuh uang semuanya. Jadi kalau ingin bahagia di akhirat butuh uang. Kalau ingin bahagia di dunia butuh uang.
Bagaimana bisa bahagia di dunia butuh uang? Bisa kita di dunia ini melengkapi kebutuhan kita. Sudah kebutuhan kita lengkapi, kalau uang masih ada, lengkapi keinginan kita. Bagaimana bisa bahagia di akhirat dengan uang? Bisa kita beribadah banyak, bisa kita bangun masjid banyak, bisa kita bangun jalan kebutuhan sosial, bisa kita menyumbang, bisa kita bersedekah, bisa kita berzakat sebanyak-banyaknya. Bisa kita membiayai orang-orang yang butuh pendidikan tapi tidak mampu. Bisa. Semua itu mendatangkan pahala bagi kita. Bisa jadikan orang, membiayai orang pergi umrah. Bisa membiayai orang pergi haji. Bisa kita kurban. Sebentar lagi mau kurban. Kalau uang ada. Kalau tidak ada uang, bagaimana beli sapi? Bagaimana beli kambing untuk kurban? Uang nggak ada. Makanya, uang bisa membahagiakan orang di dunia, bisa membahagiakan di akhirat. Sebaliknya, uang juga menghancurkan orang, bisa. Dengan adanya uang, punya selingkuhan, biaya selingkuhan dengan uang, belikan dia mobil. Dengan adanya uang, beli narkoba, beli minuman keras. Dengan adanya uang, berjudi. Dengan adanya uang, buat macam-macam yang dilarang oleh agama. Bisa. Tetapi yang kita maksudkan di sini, uang itu bisa membahagiakan di akhirat adalah ketika kita pergunakan uang itu untuk kebaikan. Makanya Nabi Ismail itu berdoa kepada Allah. Nabi Sulaiman, maksud saya Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya, tidak ada orang sampai sekarang yang sekaya dia di dunia ini. Dia berdoa, ya Allah, berikan kepada saya kekayaan, dan kekayaan itu jangan sampai ada orang sesudah kaya orang sesudah saya yang sekaya saya, dan kekayaan saya yang kuberikan itu tolong bisa saya pergunakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dan awal kekayaannya itu kalau kita ingin juga tambahkan, ketika dia dipilih mana yang perlu atau yang berguna atau yang ingin Nabi Sulaiman kekayaan atau ilmu, dia minta ilmu. Sebab dengan ilmu bisa kekayaan itu dikendalikan. Kalau orang tidak berilmu tapi kaya, sering perginya ke yang tidak-tidak. Karena tidak ilmu, kaya, bisa judi. Karena tidak ada ilmu, kaya, bisa nanti pergi macam-macam, beli narkoba. Tapi kalau ada ilmu, dia punya kesadaran untuk mempergunakan, untuk mengendalikan uangnya sebaik-baiknya untuk jalan kebaikan. Ruamat kota lantam hadir buat emak. Waduh, selamat siang. Salam untuk Telantam. Andi Guci. Siapa tahu nih Andi. Semoga Andi sehat selalu. Semoga Andi bisa sukses terus. Jadi orang kaya raya yang bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Carlina Wedding Organizer. Jadi kalau ada yang butuh Carlina Wedding Organizer di tempatnya, ini di mana ini tempatnya? Percayakan kepada Carlina Organizer. Percayakan kepada Carlina Wedding Organizer. Andi Bones, semangat siang, selamat siang. Alex Bonce 87. Semangat siang, selamat siang. Semoga sukses dan semoga hari Minggu ini lebih baik bagi kita semua dibandingkan hari Sabtu kemarin. Dan semoga hari Senin besok lebih baik bagi kita dibandingkan hari Minggu ini. Kita manusia ini, kalau hari ini sama saja bagi kita, kesuksesan kita dibandingkan hari kemarin, itu namanya kita rugi. Rugi kita kalau hari Sabtu kemarin sama saja kita suksesnya dengan hari ini. Sama saja perkembangan kita hari Minggu ini dengan hari Sabtu kemarin, namanya kita rugi. Tetapi kalau lebih jelek lagi, lebih mundur lagi kita hari ini
perkembangan hidup kita dibandingkan hari kemarin, itu namanya kita celaka. Berbahaya itu. Orang yang beruntung itu lebih baik baginya hari ini dibandingkan hari kemarin. Itu yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Lebih buruk bagi kita hari ini dibandingkan hari kemarin. Jangan sampai kita jadi orang merugi. Lebih sama saja bagi kita hari ini dengan hari kemarin. Jadilah kita orang yang beruntung. Lebih baik bagi kita hari ini dibandingkan hari kemarin. Demikian juga ke depan. Tahun 2026 ini harus lebih baik bagi kita 2025. Alex Bence Muaro Sangir hadir Pak. Terima kasih Alex, terima kasih. Alex Muaro Sangir, semoga sukses Alex. Semoga jadi orang yang benar-benar bisa menolong orang lain sebanyak-banyaknya. Semoga kaya raya. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Alex menjadi orang kaya raya yang bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Bagaikan pohon, batangnya bisa tempat bersandar, uratnya bisa tempat bersila, daunnya bisa tempat berlindung. Terima kasih Sobat DB telah hadir pada pertemuan kita ini, dan jangan lupa tonton perbincang kita ini di DB Channel, DEBE Channel, dan jangan lupa berikan subscribe. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh Sobat DB guys yang telah memberikan subscribe. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya raya, menjadi orang sukses, menjadi orang yang bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Demikian kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.